Saat kamu sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, disitulah keajaiban terjadi. Pernahkah kamu berada di titik di mana semua keinginanmu runtuh? Dan anehnya, justru di saat itulah sesuatu yang tak pernah kamu cari mulai mendekat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini kebetulan? Ataukah justru sebuah hukum rahasia yang jarang sekali disadari oleh manusia? Salam Sang Sejati. Ada satu fase dalam perjalanan hidup yang tidak semua orang mampu untuk mencapainya. Fase ketika hati tidak lagi berisik meminta. Fase ketika pikiran tidak lagi sibuk mengejarnya. Fase ketika kamu tidak lagi berkata, "Aku harus mendapatkan ini," atau "Aku harus mencapai itu." Melainkan kamu hanya diam, tenang, dan entah kenapa cukup. Tapi justru di titik ini banyak sekali orang merasa bingung, karena selama ini mereka diajarkan bahwa hidup adalah tentang keinginan, tentang ambisi, tentang target, tentang usaha tanpa henti untuk meraihnya. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah lapisan paling luar? Bagaimana jika rahasia terdalam justru tersembunyi ketika keinginan itu sendiri telah menghilang? Kebanyakan dari kita tidak sadar bahwa keinginan yang sifatnya terus-menerus adalah tanda bahwa diri kita masih terpisah, masih merasa aku di sini dan yang aku inginkan ada di sana. Masih ada jarak, masih ada dualitas. Dan selama dualitas itu ada, maka pencarian tidak akan pernah selesai. Kamu akan terus mengejar, terus merasa kurang, terus merasa belum sampai. Padahal dalam dunia hakikat, yang dicari dan yang mencari tidak pernah benar-benar terpisah. Seperti yang diisyaratkan dalam sebuah kalam suci, engkau mencarinya karena engkau belum mengenal bahwa dia lebih dekat dari pencarianmu itu sendiri. Bukankah telah jelas dalam firman-Nya, "Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu"? Tapi anehnya, manusia tetap merasa jauh. Kenapa? Karena keinginan itu sendiri adalah tirainya. Keinginan menciptakan ilusi jarak. Dan selama kamu masih ingin, berarti kamu masih merasa belum memiliki, masih merasa kosong, masih merasa terpisah. Inilah yang jarang sekali kita sadari, bahwa terkadang bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena keinginan kita sendiri yang menutupi kehadirannya. Sekarang coba perhatikan ini dengan jujur. Saat kamu sangat menginginkan sesuatu, apa yang kamu rasakan? Gelisah, cemas, takut tidak mendapatkannya. Dan tanpa sadar, kamu sedang memperkuat rasa keinginan itu sendiri. Tapi saat kamu mulai melepaskannya, saat kamu berkata di dalam diammu, "Jika itu datang, aku terima. Jika tidak pun, aku tetaplah utuh." Disitulah sesuatu akan mulai berubah. Energi dalam dirimu menjadi lebih tenang, hening, dan sifatnya tidak lagi memaksa. Dan justru dalam
dalam keheningan itulah keajaiban mulai menemukan jalannya. Ini bukan tentang pasrah dalam arti menyerah. Ini bukan tentang berhenti untuk berusaha. Tapi ini tentang berpindah dari keinginan menuju kesadaran. Dari yang sifatnya memaksa menuju menerima. Dari merasa kurang menuju merasa cukup. Yang dalam tasawuf ini adalah gerbang halus menuju makom ridho, di mana seorang hamba tidak lagi sibuk mengatur hidupnya, tetapi mulai menyadari bahwa ada kehendak yang lebih besar yang sedang bekerja. Dan ketika dia berhenti melawan, dia mulai melihat keindahan yang selama ini tersembunyi. Imam Al-Ghazali pernah mengisyaratkan bahwa hati yang penuh dengan keinginan dunia tidak akan mampu merasakan kehadiran ilahi. Bukan karena dunia itu salah, tetapi karena hati itulah yang tidak memiliki ruang. Terlalu penuh, terlalu bising, dan Tuhan tidak akan hadir dalam kebisingan, sebab Ia akan hadir hanya dalam keheningan. Disinilah rahasia itu akan terbuka, bahwa keajaiban bukan datang ketika kamu berhasil mendapatkan semua yang kamu inginkan, tetapi ketika kamu tidak lagi terikat pada keinginan itu sendiri. Karena saat itu hatimu menjadi kosong, dan hanya hati yang kosonglah yang bisa diisi. Perhatikan para arif, mereka tidak mengejar, namun kehidupan seolah mendatangi mereka, bukan karena mereka memiliki kekuatan khusus, tetapi karena mereka tidak lagi menghalangi, tidak lagi menolak, tidak lagi memaksakan. Mereka selaras, dan dalam keselarasan itulah segala sesuatu mengalir apa adanya, seperti sungai yang tidak pernah berusaha mengalir, tapi selalu sampai ke lautan. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, mungkin kamu bertanya, apakah ini berarti aku harus berhenti menginginkan apapun? Tidak, bukan itu maksudnya. Yang harus dilepaskan bukanlah keinginannya, tetapi keterikatanmu kepadanya. Keinginan boleh ada, namanya juga manusia, tapi jangan biarkan ia menguasai hatimu. Jangan biarkan ia menentukan nilai dirimu. Jangan biarkan ia membuat dirimu lupa bahwa kamu sudah utuh sejak awal. Karena selama kamu merasa harus menjadi sesuatu, kamu akan terus merasa belum menjadi apa-apa. Tapi saat kamu berhenti dan melihat dirimu apa adanya, disitulah pintu mulai terbuka. Syekh Jalaluddin Rumi pernah berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencarimu. Tapi kalimat ini seringkali disalahpahami. Banyak orang mengira ini adalah tentang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal bukan seperti itu. Tapi ini tentang kesadaran bahwa ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai melihat bahwa tidak pernah ada yang benar-benar hilang. Dan di titik ini terjadi sesuatu yang sangat halus, sangat sunyi, tapi begitu nyata. Kamu tidak lagi mencari Tuhan karena kamu mulai merasakan bahwa selama ini Dia tidak pernah pergi. Inilah puncaknya, yaitu pada saat kamu sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, bukan karena putus asa,
tapi karena kamu telah menemukan sesuatu yang lebih luar biasa, sesuatu yang tidak bisa hilang, sesuatu yang tidak bergantung pada keadaan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Disitulah keajaibannya akan terjadi. Bukan keajaiban luar biasa yang gemerlap, tetapi keajaiban paling sunyi, di mana hatimu tidak lagi gelisah, pikiranmu tidak lagi berisik. Dan di sanalah, tanpa pernah kamu sadari, keajaiban itu akan mulai terjadi. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam